Pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada lagi di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kami." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome pergi ke kubur Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Mereka membawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi akan mayat Tuhan Yesus. Kekuatan lebih bagi hidup kami untuk datang dalam kerinduan dan menyembah Engkau setiap saat, baik atau tidak baik waktunya ya Tuhan. Biarlah langkah kami ringan dan kami tahu bahwa Engkau ada di depan kami, sedang menyertai kami dan menghancurkan tembok-tembok yang ada di hadapan kami, yang membuat kami cemas dan khawatir, yang membuat kami berada dalam kesakitan karena semua kecemasan kami ya Tuhan. Basuh dan pulihkan kami ya Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang berada dalam pemerintahan. Kami mengingat akan pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mengingat akan pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Tapi kami mengingat diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Manusia berdosa yang Kau sucikan dalam keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Hari ini kubur telah kosong karena pintu telah Engkau gulingkan dan terbuka. Engkau menyapa kami, jangan takut, dan biarlah kami pergi untuk melayani Engkau, baik atau tidak baik waktunya. Panitia mewujudkan paduan suara Allah. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk pelayanan kita, kemajuan pelayanan kita, dan istimewa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. PHMJ Deklarasi dalam hal ini diwakili oleh Ketua 1 Bapak Pengatua Dr. Simon. Bapak Pendeta yang kami kasih dengan Ibu Pendeta. Dan ketika melihat hari ini kita berkumpul dan anak-anak muda kembali berkumpul menyanyi, ada band lagi, saya melihat roh gereja kita kembali ada. Kalau musik tidak maju, anak-anak muda ini akan pergi ke sana kemari. Dan oleh karena itu, mereka harus bermusik di gereja ini.
Sebentar lagi kita punya ruang kedap suara. Saudara tahu, saya tidak tahu siapa di antara PHM yang tes kemarin, Ibu Evi barangkali, atau Pak Septinus. Dia pasang HP di dalam, tidak ada sinyal. Apa artinya saudara? Betul-betul sound proof, kedap suara. Untuk apa? Supaya anak-anak ini tadi seperti Nona Rumiak tadi yang nyanyi bagus, kalau mau direkam di sana. Nah oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dalam menjaga persatuan? Jangan ada dusta di antara kita. Sekalian kita ingat, ada hari depan. Mari kita sebut hari depan itu bersama-sama dengan Yesus. Sekian dan terima kasih. Mungkin Om jangan turun dulu. Sampai jam 12 ini baru jam.
Oma guru, siapapun itu oma guru maju. Oh, tapi Gerangan, oke? Siap? Satu kali lagi. Tanya siapa? Benar? Ya, nanti hafal berhubungan sama kaki sama berarti. Nah, jadi ya, kami informasi duduk dulu. Ya, adik-adik duduk dulu. Nanti kita sambung lagi nantinya. Ya, buat mama kakak, buat anak-anak, buat orang, terima kasih sudah mengantarkan adik-adik. Boleh nanti tante-tante dan orang yang mendengarkan. Nanti adik-adiknya yang di depan sama kakak-kakaknya. Iya, jadi nanti kakak-kakaknya yang bersama-sama adik-adiknya. Nanti mama dan papa, jadi halo. Hai. Halo, halo. Hai. Iya, jadi adik-adik nanti diganti sama kakak lainnya. Mama papanya nanti jaganya di depan. Dan buat tante-tante dan om-om, mohon maaf sebelumnya kalau akan bawa skate ataupun bawa cemilan ataupun makanan, mohon dijaga kebersihannya ya. Yang belum bersekolah di sebelah kanannya kakak Novi. Ya sudah, anak belum sekolah, anak TK, anak playgroup, di sini semua di belakangnya kakak Novi di sini. Sudah? Selesai semua ya pembelajaran kelasnya. Jadi anak kamu silahkan. Satu dan tiga, sudah? Oke, hitungan sampai tiga. Kakek ini nanti hitung sampai tiga ya. Baru mulai. 1, 2. Jangan pegang dulu lah. Itu dulu. Ya. Oke. Semuanya lihat kakek ini.
Ingat. Belum. Satu. Jadi hitungan 1, 2, 3. Nanti mulai baru semuanya. Nanti mulainya sesuai dengan keranjangnya. Oke, siap? Siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Opa, Tuhan memberkati, silakan duduk. Iya. Oke. Sudah ada di tangan saya 10 nomor beruntung yang akan mendapatkan 1 paket sembako. Iya, Nomor pertama. Nomor 516. 516. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana dulu? Gas. Lewat tadi lihat garis tuh, lihat garis. Ribet sekali kok kalian. Emang udah masuk? Leko udah masuk lagi nak? Baca mulut. Tuh udah masuk. Udah masuk satu kali kena masuk nak, Leko kena masuk lagi. Nasta udah masuk ini. Lihat kok ini mukanya kayak ini. Nasta udah masuk. Nasta udah masuk. Tapi
di depan kita, juri tentukan dulu siapa yang akan ditunjuk baru menjawab. Ya, jadi jangan yang menjawab, jawab duluan. Aman ya? Tiap sektornya untuk menjawab itu 10 detik. 10 detik waktu menjawab. Jadi kalau tidak bisa jawab, next ke pertanyaan selanjutnya. Oke? Sudah siap Pak sektor 4? Belum siap? Oke, ambil waktunya dulu. Mana pendukungnya sektor 4? Ada pendukung setia. Tenang. Ya. Soal pertama. Siap ya? Fokus. Ada waktu itu. Hitung waktu. Nah. Pada usia berapa Tuhan Yesus wafat? Masih ABG. Salah. Jawabannya Markus. Yang keenam, siapakah yang meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan untuk menurunkan mayat Yesus? Yesus dari Arimatea. Benar. Nah, 7. mana pendukungnya sektor pelayanan 11? Fani, supaya matanya mereka tidak jelalatan, tolong kau di depannya mereka. Oke. Oke, soal yang pertama. Penonton, dari ke-12 suku bangsa Israel, suku manakah yang melayani sebagai imam? Lewi. Benar, 10 untuk sektor pelayanan 10. Pertanyaan kedua. 11. Tetapi para imam tak mempedulikannya. Kemanakah Yudas Iskariot membuang uang itu? Di Akaldama. Di mana? Di Akaldama. Salah. Jawabannya di bait suci. Soal ketiga. Yesus dihukum mati, tetapi ada seorang penjahat yang ditukar dengan Yesus kemudian dibebaskan. Siapakah penjahat itu? Barabas. Benar. 10 poin. Pertanyaan keempat. Bagaimanakah cara para prajurit membagikan pakaian Yesus? Diundi. Benar. Atau membuang undi. 5. Kapan Yesus berkata kepada para muridnya tentang adanya salah satu dari mereka akan mengkhianatinya? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Perjamuan malam. Ya. Untuk sektor pelayanan 11, 90. Amazing. Sektor 12. Kita lanjut ke sektor 12 ya. Memilih amplop berapa tadi situ? Amplop nomor
kata kayak bisa. Ibu. Ibu.